Berusaha mencari kejelasan nasib, ribuan pegawai honorer kategori 2 atau K2 dari seluruh Indonesia berunjuk rasa pada 10 hingga 12 Februari lalu. Mereka menuntut perbaikan kesejahteraan dan diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Berikut kisahnya dalam agenda khas Net 5. Nama saya Hari Abdul Hai. Saya mengajar pendidikan agama Islam, sudah menjadi guru honorer selama kurang lebih 7 tahun. Nama saya Yani Afrina, saya mengajar matematika, sudah menjadi guru honor selama 3 tahun. Nama saya Garwanto, saya mengajar pendidikan agama Buddha, sudah mengajar menjadi guru honorer selama 8 tahun. Nama saya Suteja SPD, saya mengajar pendidikan jasmani, olahraga. Saya menjadi guru honor kurang lebih sudah 10 tahun. Meski sudah mengabdi bertahun-tahun, guru honorer miliki upah yang jauh dari UMP. Mereka bukan termasuk pegawai negeri sipil ataupun buruh, sehingga standar honor yang dipakai tidak mengacu pada upah minimum provinsi atau UMP. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 14 Ayat 1 disebutkan bahwa guru dan dosen berhak mendapat upah sesuai dengan kebutuhan minimum. Namun status honorer membuat para guru tidak mendapat hak mereka seharusnya. Tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, anggaran untuk pegawai honorer kelompok 1 atau K1 sebesar Rp475.000 hingga Rp550.000. Sementara untuk pegawai honorer kelompok 2 atau K2, kebanyakan mendapatkan upah dari dana BOS dan komite sekolah dengan besaran mulai dari Rp200.000. Sekarang harus ditata ulang, pemerintah harus menjamin bahwa mutu pendidikan ini baik dengan cara menjamin kebutuhan guru, memenuhi kebutuhan guru. Kemudian guru-guru yang sekarang mengabdi tentu harus diperhatikan. Mungkin secara kualitas tidak semua bagus, tetapi yang bagus-bagus ini tentu harus diprioritaskan dan yang tidak bagus harus diperbaiki. Padahal kinerja dan tanggung jawab yang dipikul guru honorer sama besar dengan guru lain yang berstatus pegawai negeri sipil. Persebaran tenaga pendidik tanpa status ini pun ada di hampir seluruh tingkat pendidikan dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Seperti di SMA Negeri 19 Jakarta ini, salah seorang guru, Armi Wijayanti, telah 6 tahun menyandang status sebagai guru honorer. Menurut Armi, tanggung jawab yang besar sebagai seorang guru sering tidak sebanding dengan insentif yang diterima. Saya harap sih para pemegang kebijakan bisa melihat itu dan memperhatikan kesejahteraannya gitu. Jadi kalau guru-guru sejahtera, mereka nggak perlu lagi berpikir harus cari tambahan di mana, tapi mereka fokus mengajar bagaimana cara mencerdaskan anak-anak didiknya. Polemik tenaga honorer di Indonesia dimulai dari tahun 2005 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil. Pada tahun 2009, pemerintah mengangkat 900.000 tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes. Seharusnya dengan berakhirnya masa rekrutmen PNS pada tahun 2009 tersebut, permasalahan tenaga honorer sudah selesai. Tetapi ternyata tidak, karena belakangan Dewan Perwakilan Rakyat dan juga sejumlah kelompok masyarakat menyebutkan masih ada tenaga honorer yang memenuhi kriteria PP 48 2005 dan PP 43 2007 yang belum diangkat menjadi CPNS. Untuk kelompok ini, beberapa kalangan menyebutnya dengan istilah tenaga honorer yang tercecer. Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer. PP yang merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 48 Tahun 2005 itu mengatur 3 hal, yakni mengenai honorer kategori 1, honorer kategori 2, dan jabatan mendesak untuk diangkat menjadi CPNS. Di tahun 2013 diadakan tes CPNS bagi tenaga honorer. Hasilnya, lebih dari 600.000 pegawai yang mendaftar 30% diantaranya lolos, sementara sisanya sekitar 430.000 pegawai tidak lolos. Mengatasi polemik tenaga honorer yang tak kunjung berakhir, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terus berupaya mencari jalan keluar. Salah satunya dengan mengajukan anggaran sebesar 16 miliar rupiah pada rapat dengan Komisi 2 DPR. Namun pada 20 Januari 2016, anggaran yang diajukan Kemenpan RB ditolak dan mereka tidak berhasil mendapatkan perlindungan hukum bagi tenaga honorer.
Pak Menpan totalitas untuk memperhatikan, tapi apa boleh buat, kita negara hukum, restat ya, bukan negara kekuasaan, jadi tidak bisa sok kuasa. Harus dikembalikan kepada hukum yang berlaku, dan ya kami sampaikan secara jujur dengan berat hati di Komisi 2 itu bahwa pemerintah sampai saat ini belum bisa mengabulkan apa yang menjadi aspirasi teman-teman tenaga honorer K2 karena kendala aturan dan kendala anggaran. Kepastian akan nasib honorer di Indonesia patut diperjelas. Pengabdian patutnya dibayar lunas dengan intensif yang sepadan. Dias Bella, Robi Eka Putra melaporkan untuk NET.